Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Berita mengejutkan kembali kita dapatkan dari saudara kita di Banyuwangi. Setelah demo besar-besaran di Tulungagung yang menolak kedatangan Pak Dul Qodir sholawatan di sebuah pondok pesantren di sana, juga menolak kedatangan klan Ba'alawi di Tulungagung. Sekarang ini saudara kita yang ada di Banyuwangi dengan kiai-kiai tentunya kembali menolak kedatangan Pak Dul Qodir di bumi Banyuwangi. Sejak masa lalu, Pak Dul Qodir dalam suatu sholawatan yang menyanyikan Habib Rizik Gurune NU ini menimbulkan sakit hati banyak orang, khususnya warga NU di kelas bawah. Mereka nggak berani protes karena kemarin-kemarin ini Ba'alawi masih berjaya. Setelah sekarang mereka rungkat, barulah di mana-mana menolak doktrin Ba'alawi, juga sholawatan para habib, tak terkecuali Pak Dul Qodir yang sekarang ini ditolak oleh masyarakat dan kiai di Banyuwangi sana untuk kedatangannya setelah dari Tulungagung. Juga menolak adanya acara yang dihadiri oleh Habib Syekh bin Abdul Qodir Asgaf. Kedatangan Habib Syekh di Kabupaten Banyuwangi itu ditolak oleh para ulama, kiai dan gus, dengan mengatakan Rizik Syihab gurune NU, Rizik Syihab idolane NU. Habib Syekh dinilai telah melecehkan organisasi NU. Itu merupakan pembohongan publik dan kami sebagai masyarakat NU tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Habib Syekh tersebut. Rencana aksi turun ke jalan akan mengerahkan ribuan massa terkait penolakan kedatangan Habib Syekh. Sekarang saksilah benar-benar baik lagi beserta para ustaz, para kiai, para santri sepakat menolak kehadiran Habib Syekh bin Abdul Qodir Asgaf untuk mengangkat dia di bumi Belakangan. Setelah ditolak di Tulungagung, puluhan ulama yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, juga menolak adanya acara yang dihadiri oleh Habib Syekh bin Abdul Qodir Asgaf. Kedatangan Habib Syekh di Kabupaten Banyuwangi itu ditolak oleh para ulama, kiai dan gus, dengan mengatakan Rizik Syihab gurune NU, Rizik Syihab idolane NU. Habib Syekh dinilai telah melecehkan organisasi NU. Itu merupakan pembohongan publik dan kami sebagai masyarakat NU tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Habib Syekh tersebut. Rencana aksi turun ke jalan akan mengerahkan ribuan massa terkait penolakan kedatangan Habib Syekh. Kita patut acungi jempol kepada saudara kita di Banyuwangi yang juga sekarang ini mulai bergerak memberikan pencerahannya kepada masyarakat, keluarga, dan lingkungannya atas bahayanya klan Ba'alawi ini, di mana dalam pengajiannya juga sholawatannya selalu membelokkan sejarah, juga kadang-kadang ini melecehkan kiai-kiai Nusantara. Pelajaran masa lalu ini sekarang menimbulkan di benak anak-anak Nusantara bagaimana rekam jejak para Habib Ba'alawi ini tidak bisa didiamkan. Kalau pembelokan sejarah bangsa, juga pemalsuan makam, apalagi pengajian-pengajian halu ini tidak diatasi, maka kedepannya anak-anak cucu bangsa Nusantara ini akan melupakan leluhurnya sendiri. Inilah sekarang ini yang membangkitkan lagi semangat
dari kita semua untuk melawan paham-paham itu. Apakah Pak Abdul Qadir akan mencabut kata-kata dalam nyanyiannya itu yang mengatakan kalau Habib Rizik ini gurunya NU, atau kemudian meminta maaf atau mencabut lagu itu sehingga tidak lagi dinyanyikan oleh Pak Abdul Qadir ketika sholawatan. Tetapi kalau kita melihat jejak dari Ba'alawi ini, di mana-mana kalau diprotes oleh anak-anak Nusantara, ini biasanya mereka akan diam 1000 bahasa. Kenapa begitu? Karena memang mereka ini menganggap klannya ini adalah yang paling mulia, sementara orang-orang kita ini dianggap awal, ecek-ecek, atau hanya gedibal saja sebagai budak inlander. Mana mungkin seorang yang mulia akan meminta maaf kepada kita semua. Dengan itu pelajaran sekarang ini yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita yang kemarin puluhan ribu mendemo klan Ba'alawi, juga sekarang yang ada di Banyuwangi, ini terus harus kita galakkan. Supaya apa? Semua orang, khususnya warga Nahdien ini paham, sehingga tidak lagi mengikuti menjadi mukibin para Ba'alawi. Kita buktikan kalau mereka ini tidak ada mukibin, ini apa jadinya? Kita juga harusnya tidak peduli mau jadi apa mereka setelah rungkat di Nusantara ini. Mau kembali menjual minyak wangi ya terserah, mau menjual kiswah yang dikatakannya sebagai kiswahnya Nabi, walaupun itu abal-abal, ya monggo, karena memang keterampilan mereka ini, DNA mereka ini dari dulunya ini ya bisa dikatakan sebagai, maaf ngomong, penipu ulung. Sebuah minyak wangi yang sebotol kecil yang biasa dijual ini 30.000 atau 25.000, di tangan klan Ba'alawi ini bisa menjadi jutaan. Bahkan yang terakhir kita dengar ini pasir tarim ini juga dijual belikan dengan setabung kecil, ini bisa berharga. Kalau tidak tahu dengan cerita-cerita halunya, pasir itu bisa dijual kepada mukibin jutaan rupiah. Luar biasa pembodohannya. Kalau kita pikir-pikir, sebesar tabung kecil seperti ini, pasir tarim dengan harga jutaan rupiah dan dibumbui dengan cerita-cerita halu, ini kalau kita berpikir waras tentu akan membandingkan pasir yang kita beli dari truk pasir Gunung Merapi, kalau di Jawa Tengah ini sudah bisa dibikin separuh bangunan rumah kita. Lah ini dibandingkan dengan setabung pasir tarim yang konon khasiatnya luar biasa karena dibumbui doktrin-doktrin, banyak mukibin yang terperdaya. Inilah trik-trik mereka, memang keahlian mereka. Sampai sekarang ini sudah 100 atau 200 tahun kita terkibuli. Baru sekarang alhamdulillah atas tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani kita semua sudah tercerahkan. Habib Syekh yang sekarang menyandang gelar rajanya sholawatan bakal ambruk di mana-mana. Ini sudah terbukti dari Pati, kemudian Tulungagung, dan sekarang ini Banyuwangi ditolak. Apakah bisnis konser sholawatan Pak Abdul Qadir ini akan berlanjut pada tahun depan, tahun 2025? Wallahu alam.
Kalau melihat cerita-cerita yang sudah kita dapat dari video-video YouTube ini, kemungkinan tahun depan sholawatan Habib ambruk karena jejaknya sudah banyak ditinggalkan oleh penggemarnya. Mukibin akut sudah pada sadar. Sholawatan di Pati sudah sepi, di Tulungagung ditolak, dan kemudian di Banyuwangi juga ditolak. Pak Abdul Qadir sekarang ini mau mewek, mau nangis, atau mau guling-guling, itu terserah, itu hak dari Pak Abdul Qadir sendiri. Sebagaimana kemarin Pak Abdul Qadir mengatakan kalau Habib Rizik gurune NU. Inilah kata-kata yang sampai sekarang menempel di otak anak-anak Nusantara sehingga menimbulkan kegeraman. Selamat tinggal sholawatannya Pak Abdul Qadir. Semoga sehat selalu. Jaga terus Nusantara. Sehat selalu saudaraku. Pancasila Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.